Tuhan memang satu. Kenapa sih lu bro? Jelek banget nyanyi lu. Aduh, yang tak gandeng sama. banget. Kenapa sih? Lu tau lagu itu gak sih? Tahu yang iklan Beng Beng itu kan? Loh gue iklan beng-beng. Ini gue tuh lagi sedih cu. Sedih kenapa lagi sih bro? Hidup tuh udah berat. Gue tuh pengen cerita ke lu nih Cerita sekarang. apa? Cerita apa? Cerita apa? Cerita apa bro? Nah ini gue pengen cerita nih. Apa nih? Apa? Ini kembali lagi nih teman-teman yang kalian semua yang seumuran sama kita ya. Masih muda, masih have fun, enjoy gitu. Masih muda. Masih wild gitu. Iya, wild. Yang and free ya. Wild yang and free. Ya maksudnya ya teman-teman semua yang berpikir ke depan mungkin atau kalian mungkin sekarang lagi berpasangan dengan yang beda religion gitu Jangan kan. takut. Seluruh kota merupakan tempat bermainnya hati. Oh senangnya, senang sekali. Selamat datang di Trot Podcast. Cerita orang-orang tongkrongan tentunya. Asik, akhirnya kita bisa Balik lagi ya? balik lagi ya setelah sekian lama nggak sih bro? Enggak lah bro. Enggak ya, nggak lama ya. Ya, mungkin 30 detik serasa 30 tahun ya. Asik. Lebay banget ya. Iya memang kita lebay sih. A few moments later. Parah banget sih lu anjir. Ya, gimana nih bro? Ya selamat datang buat teman-teman semua. Ya terima kasih yang udah nonton. Bahkan teman-teman yang mungkin baru tahu kita, baru Yuk. nongkrong bersama kita di sini, walaupun kita nongkrong virtual. Betul banget. Teman-teman bisa mungkin nontonin video-video kita yang sebelumnya ya bro ya. Betul banget. Nah hari ini Hari ini ada apa nih hari ini? galau nih bro. Waduh, kenapa lagi nih Kita bro? pengen ngobrol yang mungkin agak sedih-sedih kali ya, sendu-sendu gitu. Waduh, sendu selalu ya. Karena ini konflik yang sangat banyak sekali dirasakan oleh temen semua yang ada. Oleh ini ya, oleh mereka-mereka semua ya. Mereka semua ya, mungkin Banyak anak-anak muda yang merasakan. anak-anak muda kayak kita om-om aja bro. Waduh. Enggak lah, kita masih muda kok. Masih muda ya. Mungkin muka kita aja yang boros kali ya. A few moments later. Masih ada beauty plus kok. Bisa Waduh. di-saving bro. Wah, jangan dong, jangan. Ya baik lagi gimana nih bro? Iya Kita nih. lagi sendu-sendu cerita tentang kesedihan terus nih. Iya. Lagi galau kenapa bro? Apa ya? Konflik dalam diri lu tuh apa sih bro? Konflik itu ngelihat MU kalah bro. Welcome to Manchester United. A few moments later. Tuh itu mah sudah harus bermental baja ya. Kalau itu sudah, tapi kan enggak bro. Sekarang sudah ada new direction ya, arah baru ya. Iya. Oke, baik lagi bro ke kesedihan lu bro. Iya, gua lagi sedih nih bro. Maksudnya Kenapa nih? Ditinggal sama mantan? A few moments later. Kenapa lagi nih? enggak sih. Maksudnya ya itulah bro. Kita kan semua tahu ya bahwa terkadang mencintai seseorang itu tidak tahu tempat. Tidak, iya tentu iyalah kan. Tidak Ada lagunya juga kan bro. Apa itu lagunya? Yang tiba-tiba Nah. cinta datang. Kayak Kepadamu. gitu, bro. Nah betul bro. Kepadamu betul-betul aja lu bro. Oh iya, nggak apa-apa dong ke gua. Oh iya. Ya jadi kita tahu lah maksudnya kita mencintai seseorang itu kan nggak tahu tempat, nggak tahu Siapa orangnya? siapa orangnya, Latar belakangnya seperti apa? iya gitu loh. Jadi Jadi gimana nih? jadi terkadang kita suka mengalami accident bro. Waduh, kenapa nih? Kecelakaan apa nih? Kecelakaan, accident. Celaka karena mencintai seseorang. Salah.
Salah. Salah. Gimana? Salah Maksudnya orangnya karena atau- bukan. Salah mencintai seseorang sebetulnya itu karena dia yang beda alam, cuy. Waduh, berarti lu mencintai orang yang sudah tiada. Enggak gitu Gitu tuh, loh, bro. Bos. Kok ngeri banget Kan kita mau syuting dunia lain aja kali ya. Kan bukan gitu gini nih. Berbeda alam. Mau jurnalis aja kayaknya sekarang. Kita Waduh, ngomongin beda alam gimana sih lu? Gue bilang gue Gimana nih? Gua lagi- Beda alam gimana? Maksudnya dia tinggalnya di daerah ini apa kan kita nih di Bandung, ya nggak Iya, sih? Di iya. pegunungan ya nggak sih? Pantai itu jauh. Nah, terus lu banyak kok pantai di Balendah, Bro. itu pantai buatan ya. Kalau musim hujan itu pantai. Waduh. Iya benar, sampai ada kanu-kanu kecil. Nah, gitu. Balik lagi, maksudnya tuh kenapa lu mencintai seseorang yang berbeda alam tuh kan kita di dataran agak tinggi ya bro ya. Iya. Karena banyak gunung dikelilingi gunung-gunung. Nah, terus lu mencintai seseorang yang jauh di sana yang iklimnya tuh bukan tropis sebenarnya, banyak pantai gitu ya bro ya. Iya. Beda sama kita nih. Beda segalanya. Beda sih. tempat maksud lu, beda lokasi maksud lu. Lu dengerin gak sih tadi gue nyanyi lagu apa ini? Ini lagu Marcel, bro. Marcel. yang iklan beng-beng itu ya. A few moments later. Gua taunya iklan beng-beng sih. Piatos mungkin. Oh, yang lagu itu. Iya. Tuhan cuman satu. Kita yang tak sama. Kita yang tak sama. Lu ngerti gak sih maksudnya apa gitu? Lagu Beda- itu maksudnya beda alam. beda alam. Tuhan cuman satu. Tuhan cuma satu gitu kan. Nggak Tapi tahu. kitanya yang salah. Nah itu. Kita yang tak sama, kita yang berbeda. Kita yang berbeda. Oh, beda etnisnya, Bro. A few moments later. Bukan ya, Bro ya? Gue kesel. Apa nih? Apa? Coba explain to me, explain. Jelasin aja, Bro. Gini bro. Nah, gimana? Gini bro. Gue mau ngomong apa ya? Gak apa-apa, ekspresikan saja, Bro. Nggak, maksudnya jangan malu-malu. mungkin teman-teman sering ngerasain ya bahwa terkadang kita tuh bisa merasa cocok, kita bisa merasa nyaman, kita Iya. bisa timbul rasa suka, timbul rasa perasaan Sayang, ya. sayang gitu kan. Tapi kita melupakan satu hal yang cukup penting ya. Cukup penting banget ya. Karena kan maksudnya hubungan itu seperti investasi ya. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. A few moments later. Harus ada tujuan. Iya, jangka pendek atau jangka panjang ya. Nah gitu loh. Mau main-main dong? Aduh. Dikira ini ya, dikira time zone ya. Iya, Zona main-main permainan. Gitu. Waduh. One night stand only. Aduh, bukan maksudnya, atau maksudnya jangka panjang. Nah ini Jangka panjang. maksud gua terkadang kita kan suka lupa ya sama hal yang paling dasar. Hal paling dasar itu adalah beda agama tuh. Oh, beda agama. bener That's banget. it. Ini pasti banyak apa ya? Banyak anak-anak muda juga di luar sana, lulu semua mungkin di lingkungan lu juga Iya. ada yang pernah ngerasain gitu ya. Ya gitu. Cinta yang namanya beda agama itu memang sulit. Ya, sampai yang gua rasain ya mungkin ya, kebanyakan tuh itu udah kayak beda ya kata lu tadi bilang. Beda alam ya. Beda alam, beda segala-galanya sih. Kayak sudah tidak mungkin, impossible. Nggak seperti Iya sepertinya sih, kebanyakan ya nggak sih? Iya betul. Nah, sekarang nih Hmm. kalau memang misalnya kejadian seperti itu ya nggak sih? Iya. Dan memang kan dan memang perasaan itu tidak bisa dikendalikan. Memang nggak bisa dikendalikan. Ya nggak sih? Nggak ada perasaan yang Bahkan- bisa dikendalikan. Ya bahkan yang maha kuasa sekalipun tuh Kecuali apa tuh? player. Jangan nunjuk ke sini dong playernya. Apa maksudnya itu? Kalau player bisa mengontrol segalanya, bro. Tuh, pemain soalnya. Yo, ya. Pemain apa nih? segitiga kotak silang. Waduh, udah main FIFA sama PES aja ya. Baik lagi, maksud gua karena adanya kejadian seperti itu nih, gua gimana ya? Gua pengen ya nanya aja sih sama lu, Bro. Pendapat lu aja, Bro. Iya. Menurut lu nih dengan adanya cinta berbeda agama tuh salah nggak sih orang-orang yang kan itu kan bukan kehendak kemauan mereka kan sebenarnya. Cinta itu kan bisa datang kapan aja. Menurut lu tuh salah atau gimana nih? Menurut lu, Bro? Kalau menurut gua sih ya Gimana nih? salah sih. Maksudnya Kenapa salah? Karena kan itu tidak apa ya? Tidak sadar gitu loh. Iya, emang tidak sadar kan. Memang maksudnya
Kalau menurut pandangan gua pribadi, sebetulnya gua nggak bisa absolutely bahwa ngomong cinta beda agama itu salah. Gua nggak bisa absolut gitu. Tapi menurut gua lebih banyak persentase salahnya. Banyak persentase salahnya. Iya, jadi artinya karena lebih banyak persentase salahnya, jadi jangan coba-coba untuk falling in love with. Sama yang beda agama gitu ya. Iya, maksudnya beda agama karena balik lagi sih tujuan kalian untuk berhubungan itu maksudnya apakah jangka panjang long term relationship atau cuma sebatas Main-main aja gitu. iya main-main doang. Jadi maksud gua ya kalau misalnya kita cuma buat main-main doang ya, Yap. buat main-main doang ya udah karena kan nggak ada ngomong serius gitu. Ya udah sebatas cuma sekedar jalan, main, Main apa nih? eh, Main apa nih? Mobile Legends. Welcome to Mobile Legends. A few moments later. Mobile Legend bareng ya. Ya kan, ML Mobile Legend kan. MLM yang Mobile Legend ya. Oke. Nah oke. gitu ya. MLM gitu. Apa nih? Apa? Multi level marketing. Waduh, udah jadi kayak sales ya. bukan. Iya, balik lagi ya maksudnya ya. Kembali lagi ke tujuan. Maksudnya tujuannya apakah mau long term atau yang short term gitu kan. Tapi kalau memang bener mau long term harus dipikirkan matang-matang dalam artian apa? Karena cinta yang beda agama tuh banyak sekali challenge-nya, banyak sekali godaannya. Jadi sangat susah dihadapi apabila tidak bisa kompak bersama menghadapi challenge tersebut. Betul sih. Itu menurut pandangan gua. Jadi soal salah atau benar itu Lu tidak bisa bilang itu Absolute 100% ya, 100% salah itu enggak ya lu. iya, ngomong gitu. karena balik lagi lu tujuannya mau short term atau long term. Even lu short term short term gitu kan. Iya, jangka pendek. Jangka pendek ya lebih baik ya lu ngapain juga sih tujuannya buat lu relationship short term sih. Cuma kan different people have different kind like apa ya maksudnya Different perspektif ya. perspektif dan punya pemikirannya masing-masing gitu Yap. kan. Itu. Jadi ya gua nggak bisa serahin. Cuma kalau menurut POV atau pandangan gua dan gua bisa berpendapat salah atau benar, gua sih lebih berpikir bahwa lebih baik jangan coba-coba ya terus ya udah aja sih gitu aja sih bro. Kalau gua pribadi sih sebenarnya gua nggak bilang bener. Cuman kalau gua tuh lebih ke arah yang gua gua believe gitu. Munafik. Aduh. Apa nih? Belum apa-apa udah ada. Enggak ya, Maksud gua tuh adalah iya. gua percaya bahwa ketika lu memang jodoh, ya enggak sih? Lu memang Yeah. yang namanya the power of love itu lebih besar daripada apapun gitu. Karena gue pernah nonton suatu film nih, ya enggak sih? Jadi di film itu tuh dia tuh minta sama Tuhan buat yang namanya gue pengen jadi Tuhan, lu enak banget sih. Lu enak aja ngasih manusia cobaan gitu. Akhirnya dikabulkan lah secara singkat, dia punya semua kekuatan Tuhan gitu. Iya, oke. Nah, Terus tetapi dengan semua kekuatan Tuhan itu dia jadi sombong. nah, Otomatis dia tuh punya pasangan kan. oke. Nah, pasangannya itu jadinya pisah gitu. Karena sombong si cowok ini Jadi sombong. berubah ya, Iya, sifatnya tuh jadi Iya. berubah gitu ya. Dikasih privilege nih sama Tuhan, Oke. dikasih semua powernya Tuhan. Ah. Nah, akhirnya karena dia merasa dia itu Tuhan, semua punya power Tuhan, akhirnya dia tuh kayak seperti kasarnya mah menyihir lah ya. Menyihir supaya si perempuan itu pengen balik lagi. Terus Wih. dia bingung. Dipelet. Iya. A few moments later. Nah, itu bahasa keren banget. bahasa lokal ya dipelet. Nah, dia bingung kenapa kok nggak bisa gitu. Akhirnya dijelaskan lah ini di film ya. Oke. Akhirnya dijelaskan lah bahwa nah inilah yang namanya Tuhan kasih kita semua manusia itu privilege, dimana Tuhan sendiri pun untuk yang namanya kita menentukan jodoh kita, Tuhan sudah menyediakan. Untuk masalah memilihnya itu kita sendiri. Iya, Gitu betul. Nggak salah. Nah, makanya karena baik lagi yang tadi gue bilang, karena karena Tuhan sendiri pun kasih privilege itu ke kita. Makanya gue percaya dengan kekuatan cinta gitu. Makanya dengan ada yang namanya Kekuatan cinta. the power of love ya. The power of love. Gue masih mempercayai itu gitu. Iya sih. Seperti itu. Jadi memang benar ada benar juga kata lu bro. Jangan coba-coba. Tetapi bukan berarti
lu jadi di apa ya, di pemikiran lu nih, lu tuh jadi kayak anti gitu. Karena baik lagi jodoh kita tuh gak ada yang tahu kemana gitu loh. Tuhan sudah menyediakan. Kita yang memilih gitu. Memang benar bisa dikontrol dengan kita yang memilih kan. Cuman kita tidak boleh mengkotak-kotakan orang gitu. Oh, gua nggak mau yang namanya misalnya nyaman nih lu klik. Iya. Gua nggak mau karena gua nggak mau coba-coba. Kata gua sih gak kayak gitu juga bro. Gitu loh. Jadi kita let it flow aja sih bro. Jadi lu Kalau gua sih lebih ke sana ya bro ya. Nah, gua pengen nanya maksudnya menurut lu nih jadi lu lu setuju, lu agree with this statement, this question atau lu no gitu with this question? Kalau gua sih lebih ke jangan, maksudnya let it flow aja, jangan Agree ya? or not? Gua lebih ke agree sih. Lu lebih ke agree ya. Menurut ini POV Ya gua sebetulnya ya. nggak salah. Padahal makanya gini ya, setiap orang itu punya perspektif dan punya pemandangannya masing-masing. Tapi balik lagi, bagi gua pribadi ini menyangkut bukan masalah satu orang dengan satu orang gitu. Gua ngerti. Ya kan karena ini menyangkutnya banyak sekali elemen, banyak sekali, tapi ya bagi orang yang bisa Menghandle itu menghadapinya, semua. bisa menghandle itu semua, ya udah itu bukan suatu kesalahan gitu. Tapi kalau salah itu bagi orang yang tidak siap, tidak berani untuk menghadapinya, tapi dia mencoba untuk melakukannya gitu. Ngerti gak sih? Betul. Melakukannya maksudnya dia nggak siap nih dengan challenge-nya nih. Ini beda agama, beda culture gitu kan. Udah gitu ya otomatis kan harus bisa beradaptasi, bener gak sih? Dan ya harus memiliki knowledge yang lebih dong, bener gak sih? Betul. Nah jadi kalau misalnya bagi gue yang salah itu adalah ketika orang yang gak siap dengan challenge itu semua, tapi ya gitu, maksudnya dia memberanikan diri, dia Coba-coba jadinya. take a risk Ya, coba-coba jadinya ya. without responsible gitu. Jadi ya itu yang salah sih gitu loh bro. Tidak bertanggung jawab lah, intinya yang salahnya itu tidak bertanggung jawabnya, Tidak bertanggung yang lu gak jawab. sukanya. Nah ngomong-ngomong, Oke. karena kan lu tadi ngomong itu lu tuh setuju ya bro ya. Lu setuju, maksudnya lu lebih agree ya with this, Lebih pro lah ya. lebih pro. Nah ceritain dong nih ke gue nih. Apa cerita apa nih? Cerita. Kenapa nih bro? Iya. Gue tahu lu punya based on true story gitu, brother, with this. Terus story apa nih? Ya about this lah, maksudnya coba. Oh, maksud lu pengalaman. Iya, coba gua pengen tahu. Bukan gua pengen tahu sih, maksudnya biar share juga ke teman-teman yang semuanya bisa nonton gitu. Kalian yang nonton maksudnya kan bisa tahu juga. Maksudnya gimana sih bro pengalaman lu ceritain dong pengalaman lu waktu itu gitu kan. Lu pernah nggak sih kan? Lu pernah kan waktu Pernah. menjalin sebuah hubungan dengan beda religion? Pernah Pernah ya? Satu yang dekat, satu yang jadian. Tuh anjir. Banyak banget kan bos. Bukan, ya kan kalau deket mah kita boleh ya, kita berteman sama siapa aja ya nggak sih? Player. Bukan gitu Oh, bro, gitu ya. konteksnya. Iya, jadi meskipun sebenarnya sih kalau dibilang Tunggu dulu. Lu mau nyeritain dulu yang dekat atau yang enggak nih maksudnya? kalau yang deket Coba sih, deket. Menurut lu pengen ceritainnya mana nih? pasti yang lebih berkesan yang sampai jadi lah. Yang jadi ya. Kalau yang deket kan ya cuman yang kata lu bilang tadi Lu kan. aja kepedean lah bos. Mungkin gua yang kepedean kali ya. Abrisiku. Baik lagi. Nah, pengalaman gua sih dengan gua menjalin hubungan yang berbeda agama, pertama itu ya kembali lagi kenapa gua bilang pro. Karena yang tadi gua bilang, gua percaya dengan apa ya, the power of love, meskipun sangat disayangkan gagal. Tidak lanjut, dan itu tuh lebih ngeberatin ke pasangan guanya. Gagalnya tuh maksudnya Jadi gimana nih? pasangan gua tuh Overthinking. Iya, padahal gua tidak pernah yang namanya membuat gimana ya, lu harus pindah yang ke gua lah, atau pun sebaliknya enggak. Jadi kita lebih kayak ke pacaran normal aja gitu loh. Ya, gue pengen tahu sih maksudnya waktu lu ketika awal cerita itu maksudnya ya, maksudnya lu awal waktu kejadian lu jadian nih sama cewek lu ini, mantan lu ini gitu kan. Cewek ya, mantan tuh. Mantan lu ini. Nah, lu awalnya tuh lu udah konsekuen gak, lu misalnya udah runding berdiskusi dengan dia itu kan lu sama gua kan beda religion, terus kedepannya gini gimana. Nah, lu ngomongin gak sih yang masalah soal seperti ini gitu? Ngomongin, tapi gue lebih ke bawanya ke relax A few moments later. gitu.
Jadi bukan konteks. Gimana ngomongin bawa relax aja, bos? Maksud gua tuh jangan dibawa terlalu serius gitu loh, Bro. Jadi ketika momennya lagi enak aja, maksudnya Tapi lu sempet ngomongin ini sempet lah. awal-awal atau misalnya udah mau Udah ending? pertengahan lah. Enggak ending. Itu pertengahan lah maksudnya. Emang dia nggak ngomong gitu, nggak nanya? Lu beda agama, cu. Ya kembali lagi, gua nggak tahu sih, kalau gua kan tipe orang yang tadi gua bilang, gua Ateis percaya. ya lu ya? Bukan gitu, Bro. Meskipun ateis kan dia punya agama tetap Iya, berbeda iya, gitu. oke, oke. Maksud gua tuh adalah gua lebih ke yang tadi gua bilang, gua percaya ketika jodoh pasti ada jalannya lah, intinya kan seperti itu. Jadi kalau gua sendiri sih pertamanya gimana ya? Gua ingin mencoba di pikiran gua tuh tetap take responsible dengan apa yang gua pilih gitu loh. Tetapi gua tidak ingin menunjukkan kepada gimana ya? Kepada pasangan gua gitu. Jadi dia gua nggak pengen dia jadi overthink. Lo gitu loh. gimana nggak nunjukin? Coba, gue pengen tahu sih, maksudnya waktu lu ngomongin seperti ini, apa sih tanggapan dari si cewek ini? Maksudnya ngomong ke lu, dia ngasih jawaban apa sih waktu lu lagi ngomongin masalah seperti ini gitu? Karena kan ini ngomonginnya serius ya, maksudnya ini kan ngomonginnya sesuatu yang berkaitan dengan long term relationship. Betul Bener gak sekali sih ya? Ya kan? Pasti kan kalian juga nggak tahu ya, teman-teman, maksudnya yang di sana yang udah ngalamin ini, yang udah pernah atau mungkin lagi berhubungan, kalian harus kritis soal ini, karena maksudnya kasihan juga loh kalau misalnya ujung-ujungnya diatung-atung itu, digantung-gantung, jadinya ya buang-buang waktu ya, kecuali balik lagi tujuannya memang short term. Jadi cuma sebatas ya istilah sekarang mah FWB kali ya gitu Betul. kan, atau maksudnya ya udahlah cuma sebatas temen chat gitu kan. Iya ya, kayak ini ya, apa jadinya kayak apa, ada satu aplikasi yang kalau kita chat balas terus dia. Oh iya Tomcat ya. Apalah gue Tomcat lupa hewan, lah. Tomcat. Iyalah, ada suatu aplikasi yang kalau kita chat nih, memang ada di Play Store Iya, bot, juga. itu Iya, bot kan, Nah, bot. udah jadi kayak gitu ya, udah jadi kayak bot aja. Nah, Ya. coba lu gimana sih bro waktu Sebenarnya waktu gua tanya itu, kita bahas soal itu, kita tuh sepakat bahwa lu dengan keyakinan lu dan gua dengan keyakinan gua gitu loh. Karena di negara Indonesia ini banyak juga kok public figure yang seperti itu, dan mereka apa ya? Oh, bawa public figure. Wah, lo. Ya ini kan apa contoh Wah, yang dapat contoh. dicerna ya buat kalian semua kan, ya pasti kan Wah. kita kan ngasih contoh ke pasangan kita yang paling gampang ya artis lah atau public figure, ngerti gak sih? Artis. Gitu. Karena kan di lingkungan gue sendiri pada waktu itu tuh tidak ada yang seperti kita gitu Oh, loh. iya. Jadi kan Pionir Anda ya. Wes, luar biasa sekali. Andi pionir sekali ya. seperti itu, Bro. Jadi ya gue bilangnya gini loh. Ketika asal kita sama-sama komitmen, asal kita sama-sama kuat, maksudnya kita harus tahu bahwa yang kata lu tadi bilang, ini bukan ngomongin satu orang, tapi ini ngomongin soal lingkungan dan keluarga. Iya, emang bener gitu Ya, kan. ketika misalnya lu udah udah siap gitu secara mental, Siap. the worst skenario-nya itu lu udah Yoi, siap gitu. yoi. Ya jalanin aja gitu loh. Dan kalau gua pribadi sampai hari ini nih, kalaupun misalnya gua tidak menutup kemungkinan ada yang kayak gitu lagi, Iya. gua mah siap-siap aja sih secara mental ke guanya gitu. Promosi diri sendiri. Waduh. Bos. Enggak, maksudnya ya coba ya, maksudnya ya ini salah satu cerita pengalaman dari brother gua nih, dan yang ujung-ujungnya juga kandas juga kan, Betul, bro, betul, gitu betul. kan. Artinya memang challenge-nya memang sangat sekali ini ya, sangat Berat ya. cukup banyak sekali ya challenge-nya, dan ya itu dia yang harus teman-teman hadapin juga. Dan nah ini gua pengen kasih tahu juga, maksudnya ya kan tadi kan lu ngomong bahwa ya udah lu percaya lu bahwa ya kita udah ada jodoh, kita udah ada siap-siap apa, maksudnya udah ada yang Tuhan sudah menyediakan, kita yang memilih, bener gak kan. Nah cuma balik lagi, maksudnya di Indonesia ini maksudnya kita tidak bukan sistem negara yang liberal dalam artian Iya. menerima aduh salah ngomong lagi, bukan itu, maksudnya apa ya, jadi kan maksudnya di Indonesia ini ya Maksudnya ini mungkin ya apa, ininya strata sosial itunya masih kuat kali ya. Jadi bukan adatnya tuh masih kuat. iya, cuma maksud gua ngomong tuh kayak gini loh, lu kan kalau married kan lu harus satu religion bro, gitu kan. Iya, karena adat di negara kita masih kuat. Nah sekarang Betul kalau loh misalnya maksudnya. lu gak bisa menentukan ketika lu sebelum misalnya married gimana ininya gitu loh. Jadi intinya ya lu harus tentuin dong, mau gak mau dong, sebelum lu married lu harus tentuin, Iya, bener gak? betul. Lu ikut gua atau gua ikut lu?
atau misalnya dua-duanya pindah gitu kan, Bisa. gitu kan Biar misalnya, fair gitu ya. ya kan, cuma kan ya itu harus diomongin bener-bener bos gitu ya, Iya maksudnya sih. harus ngomongnya harus jujur, harus bener-bener mendalam ya, karena ini bener-bener challenge-nya cukup ini ya, cukup Cukup berat gitu cukup ya. berat ya maksudnya. Jadi kalau Ada apa tuh? nyamuk, Ada apa tuh? bos. Ada apa tuh? Studio kita ada nyamuk bang. Waduh. Bisa gitu. Nggak apa-apa. Alami. Iya, kita kan di luar, teman-teman kalau tahu tuh, semi outdoor. di luar semi outdoor, kalau- syuting malam-malam gitu kan. Oke nih bro. Hmm. Kan selain gua nih bro, kira-kira kalau di lingkungan lu sendiri nih, Iya, selain gua ya bro ya, iya. lu ada lagi nggak sih yang kayak gua gitu, punya pengalaman sama berpasangan berbeda agama? Di lingkungan lu lah pokoknya intinya. ada. Oh iya, gimana nih bro? Iya, ada. Sama kayak gua lah kisahnya atau gimana nih bro? Enggak sih, karena ini udah katakan bukan andaikan, maksudnya karena ini udah menyangkut sudah sampai married gitu Oh loh. sudah Sampai- berkeluarga ya, udah berkeluarga. Udah one step ini ya, One next step- level lah, next level. gitu. Oke. Udah bukan kelas krocok kayak lu gitu, bukan. Waduh, gitu. kan kalau gua kan pasangan ya bukan guanya bro. Iya. Nah, Gitu ya lah, bro. memang ini unik ya, maksudnya Terus gimana tuh? kalau menurut gua pribadi ya memang balik lagi, memang Hmm. karena ini kulturnya sangat-sangat berbeda gitu kan. Jadi harus ada responsibility dari parent, dalam artian knowledge-nya harus benar-benar bagaimana Tinggi ya. Iya, jadi harus bagaimana bisa apa ya, memberikan hak itu kepada anak-anaknya sih. Maksudnya dalam artian yang gua lihat ya, maksudnya positifnya adalah beda culture seperti itu, jadi satu agenda satu tahun lu tuh lu bisa kemana-mana bros gitu kan. Jadi lebaran ikut gitu Iya. kan, itu sincahan ikut Enak gitu ya, kan. multiple ya. Double kan? Ya nggak sih? Iya. Untuk anak-anaknya. Iya, jadi bisa kemana-mana gitu Betul. loh. Itu positif Itu ya. privilege dari Privilege. anak-anak yang ini ya, lingkungan lu itu ya. Yes. Dan ya bersyukurnya gue adalah bahwa gue bersyukur bahwa melihat itu adalah sebuah kedamaian ya. Kedamaian. Kedamaian, dan itu dibuktikan di Indonesia ini. Bahwa bisa ya. Bahwa bisa. Memang gitu. banyak juga sih. Dan memang maksudnya ya kita itu damai kok. Semuanya mengajar kebaikan kok. Maksudnya. Jadi apa ya, belajar apa ya? Menghargai satu Itu dengan yang betul lain banget. itu Perbedaan ya. indahnya menghargai sebuah perbedaan gitu loh. Jadi bener-bener bineka tunggal ika. That's it gitu loh. Gitu, Jadi kan ya berbeda-beda tapi satu. nah itu, jadi itu yang gua lihat ya. Walaupun memang challenge-nya sangat banyak sekali. Tuh. Banyak banget challenge-nya. Karena kan kalau udah ngomongin seperti ini ya, ini menyangkutnya apalagi kalau udah marriage tuh udah bukan sama orang dalam, maksudnya udah Ke semuanya. ke semuanya gitu loh bro. Jadi challenge-nya udah banyak banget gitu. Itu parents-nya harus sangat kuat sekali ya, harus sangat kuat sekali, dan jangan sampai jadi anaknya malah jadi korban gitu. Iyalah. Jadi Mereka kan nggak tahu apa-apa. nggak tahu apa-apa. Jadi ini kembali lagi nih teman-teman yang kalian semua yang seumuran sama kita ya, masih muda, masih have fun, enjoy gitu. Masih muda. Masih wild gitu. wild. Young and free ya. Wild, young and free. A few moments later. Ya maksudnya ya teman-teman semua yang berpikir ke depan mungkin, atau kalian mungkin sekarang lagi berpasangan dengan yang beda religion gitu Jangan kan. takut. Ya maksudnya ditanggapinnya positif kan? Gak mungkin kan abis nonton ini langsung kayaknya kita udahan deh. Bangke dia orang. Jangan dong, ya gak sih? Maksudku bukan Gitu jangan loh. takut Oh, iya. gitu kan. Nggak dihadapi dengan apa ya? Dengan bijak. gitu Dengan kan. bijaksana Nah, gitu kan. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab gitu Slide, kan. man. Ya harus dipikirin jangka panjang lah. Maksudnya kalian harus harus matang lah soal ini, karena ini bukan sesuatu yang Main-main. Iya, main-main gitu. Dan apalagi ini bukan hal sepele ya. Iya, karena kan marriage itu ada hal yang sakral ya bro. Iya ya, satu kali seumur hidup loh.
Jangan ada ban serepnya. Ini bukan ban motor atau ban mobil ya. Ya nggak sih? Iya. Maksudnya ya jadi teman-teman semua, kalian semua ini yang lagi nontonin kita semua mungkin kalian lagi ngalamin atau lagi kebingungan yang hal yang sama ya, Bro ya. Maksudnya ini kan Gimana nih sedang di situasi ini di gitu. situasi seperti ini gitu Iya. ya. Iya, makanya ya udah, tapi kalau misalnya kalian udah sama-sama sepakat dan komitmen ya jalanin. Tapi prinsip harus dipegang gitu loh. Iyalah, itu nomor 1 itu kuncinya. Jangan sampai di tengah-tengah kapal oleng gitu loh. Gak lucu sih itu. Gila banget. Gila banget sih, karena itu mainin perasaan orang ya. Nah, Ya nggak sih? nah, gue pengen tahu nih sekarang point of view-nya kita balikin. Oke. Dari tadi kan kita ngomongin point of view-nya itu kita ada di sebagai pelaku ya. Maksudnya lu gua gitu kan, pandangan lu, pandangan gua gitu. Iya. Nah, gue pengen kita balikin pandangannya, maksudnya gimana sih lu nih sekarang. Misalnya lu sebagai apa ya, keluarga lah, keluarga inti maksudnya. Iya. Lu misalnya lu jadi om, lu punya ponakan misalnya. Iya. Atau jangan gini deh, lebih ini lagi. Suatu saat nanti lu sekarang udah jadi bapak, udah punya anak gitu. Anak lu ini misalnya dia suka sama cewek atau suka sama cowok beda agama, Beda agama ya. beda religion. Nah, jadi lu sekarang point of view lu sebagai orang yang melihat gitu ya. Melihat. Iya ya, lu melihat, bukan lu sebagai pelakunya. Oke. Nah, tanggapan lu itu seperti apa sih, Bro? Kalau gua sih tentunya yang pertama, kalau misalnya itu anak gua ya, Bro ya. Itu gua sama seperti lu, gua akan berikan Apaan sih lu seperti gua anjir? Enggak, gua bakal begini loh. Gua bakal berikan pengertian kepada dia gitu. Tapi balik lagi. Pengertiannya gimana sih? Gua penasaran nih, ya kan? Ya resikonya gitu loh. Ajarin nih kalian nih, ajarin nih. Ini semua yang ada di rumah ajarin nih. Gimana nih? Gua nggak ngajarin karena gua kan belum punya anak juga ya. Jadi gua belum ini mah berandai-andai. Andaikan Ini saja. mah kan ini mah pengandaian saja. Yoi. Ya gua akan kasih tahu resikonya, kesulitannya seperti apa, apalagi apa. Tapi gua juga nggak tahu ya, karena negara Indonesia ini kan sekarang berkembang ya, era globalisasi juga. Iya, betul. Gua intinya adalah gua akan memberitahu bahwa itu tuh sangat sulit dibandingkan lu berpasangan dengan yang sama gitu loh. Untuk yang namanya pasangan sama aja kan kadang-kadang itu rumit ya, dikarenakan kan berbeda pendapat, beda Ya, kesukaan, beda pikiran ya, gitu, beda semuanya pikiran, ya, beda gitu. aja semuanya gitu Nah kan. ini ditambahin lagi satu level gitu loh, ditambahin lagi satu level. Ini udah beda pikiran, beda apa, kulturnya juga, maksudnya kultur juga berbeda. Nah itunya agamanya juga berbeda, diberitahu. Tetapi kalau memang misalnya itu pilihannya dia, ya gue akan gue sebagai orang tua, karena gue juga dulu pernah merasakan seperti itu. Ini nih, lu pasti akan membubarkan mereka ya. Gue tidak mendukung, tapi gue hanya oke gitu. Wis, tidak mendukung. Iyalah. Bapaknya udah ngerasain dulu ya kan. Tapi gue bakal tidak akan tidak seperti kayak gak, pokoknya kamu harus gak boleh. Itu tadi ngomong tidak mendukung lu, hipokrit. Enggak, tapi gue aja maksudnya. Enggak, tapi gue oke gitu loh. Lo oke gitu. Oke, tapi bukan maksudnya bukan encourage anak gue jadi harus Gini ayo deh, ayo dong gini gitu deh, loh, Pak. maksud gue. Misalnya anak lu ini anggap anak lu cowok ya. Anak lu cowok ya. Nah, ini ada di momen ketika misalnya anak lu itu minta izin. Nah, lo minta restu. Pah, gitu. Pah. Aku kayaknya serius deh sama teman aku yang sering diajak ke rumah gitu kan. Papa kenal kan? Iya tahu. Nah, gini Pak, maksudnya aku tuh pengen kasih tahu ke Papa bahwa itu tuh ternyata beda agama, Pak. Papa kasih restu nggak nih buat aku pengen seriusin nih anak orang ini gitu maksudnya. Ya baik lagi jawabannya seperti yang tadi gue bilang. Pertama gue kasih tahu dulu resikonya. Ketika dia kayak misalnya dia oke, Lu dukung. Oke, gue kasih ya nggak apa-apa. Yang penting lu harus bertanggung jawab sebagai laki-laki. Berarti lu dukung dong kayak gitu. Gue oke. Ya oke tuh lu. Gue tidak encourage. Nggak Bangke gini loh. nih orangnya. Beda. Dengerin dulu. Bangke dong gini Ya, orang. dengerin dulu. Gue tidak encourage anak Lu udah gue. oke tuh berarti mendukung dong kayak gitu.
gue oke aja, tapi gue tidak encourage anak gue dukung tuh. Berarti lu lepas tanggung jawab dong. Lu oke tapi lu gak dukung. Ya udah lu alamin, ya udah lu resiko apa lu hadapin sendiri. Itu anak lu loh, bos. Gini brother. Ketika yang namanya masalah percintaan, ini menurut pandangan gue ya. Cinta Ini menurut pandangan gue ya. akan ku berikan. Orang tua tuh boleh Maaf. orang tua tuh boleh kasih saran. Iya. Tapi untuk yang namanya final decision keputusan akhirnya, Final decision. iya, Ya. itu anak lu sendiri nentuin. Ya, Makanya yang kata lu betul. tadi bilang, memang lu nggak tanggung jawab. Kan gue bilang, gue sudah memberitahu resikonya. Tapi kan lu bisa memilih untuk tidak merestui, bros. Gue nggak bisa karena dulu gue saat ini, detik ini, Iya. gue pernah mengalami itu. It's not fair gitu. Ya, Kalau memang lu bisa misal mengalami itu, tapi kan waktu lu dulu itu tidak sampai ke serius. Ini anak lu lagi minta restu, pengen nyeriusin anak orang, bos. asal dia bertanggung jawab, it's okay, gak masalah. Kembali lagi, biar dia belajar gitu loh. Besan maksud lu gua. nanti beda culture, lu oke with that. Karena gue memang dibesarkan dan memang gue dibesarkan dengan lu nggak boleh yang namanya untuk sama orang gitu ya, nggak boleh beda. Memang beda kultur, tapi kan kembali lagi warga negaranya sama kan? Ya, Iya nggak sih? emang gitu loh. Bineka Tunggal Ika kan? Nggak semua orang bisa berpikir itu. Lu gak Iya. punya khawatir gitu misalnya. Gimana tuh? Misalnya ini pacar anak lu nih Mm-mm. punya orang tua misalnya galak terus strict lagi atau gimana? Lu gimana tuh di posisi? Kalau masalah galak kan sebenarnya nggak usah beda agama, brother. Iya, tapi misalnya strict gitu, strictnya. Bagus dong kalau striknya ke arah positif, itu kan lebih mendidik anak gua lagi, ya nggak sih? Iya, strictnya kan ini beda kultur, beda ini. Jadi lu Iya. lu oke with that berarti ya. Karena dia sudah yang gue bilang itu resiko yang lu harus tanggung. Apalagi dia laki-laki kan tadi lu bilang anak gua laki-laki. Iya betul. Karena orang tua gua Uh-uh. nih, mengajarkan ke gua hari ini, Yes. detik ini, Yes. sekarang seperti itu. Bukannya orang tua gua itu orang tua itu lepas tangan enggak, tapi itu mengajarkan gua biar gua berpikir gitu, ngerti nggak sih? Benar. Yang pada akhirnya ketika mungkin ya gua membuat keputusan yang salah, tapi at least gua get it done gitu. Selesaikan itu meskipun memang tidak But this berhasil. is marriage, bro. Marriage itu sakral, bro. Sakral. Iya kan gue bilang dia harus bertanggung jawab sampai akhir. Kenapa Bukan sampai marriage aja, itu sampai akhir. Iya, makanya tapi kenapa lu nggak ambil saja untuk menyarankan tidak gitu? Gue tidak bisa mengkhianati diri gue sendiri. Itu sesimpel itu sih bro. Kalau gue baik lagi, gue tidak bisa. Hipokrit guys. Gue bukan hipokrit justru. Memang gue tidak bisa mengkhianati diri gue sendiri karena gue melakukan itu. Gitu, ngerti nggak sih? Iya. Cuma Kalau menurut gue sih kayak gitu. Tapi kalau di luar sana lulu semua mungkin punya pendapat yang berbeda sama dengan bro gue ya nggak masalah gitu. gue belum ngomong apa-apa bangke, anjir. Lu enak aja Misalnya sama gitu. kayak Kalau gua doang. kalau kalian kontra gitu dengan apa yang gue bilang gitu, it's okay nggak masalah. Gua kan sebagai dewan penguji saja gitu, hanya menguji Anda sekuat apa prinsip Anda, betul gitu loh. Nggak ada, gua belum ngomong opini apa-apa, lu udah ngomong gua aja, lu bangke banget emang Ya, orang satu. karena kan lu kan lebih menjurusnya ke arah sana. Gua brother. menguji prinsip lu, gua pengen memastikan bahwa apa yang lu sampaikan itu benar-benar sebuah keteguhan dan keyakinan, ngerti nggak? Sama ya seperti gua ini ya, maksudnya apa yang gua tadi tanyakan, apa yang lu jawab, kita saling untuk mendebat itu adalah gambaran buat kalian semua, ya kan? Kita ngebahas ini aja gitu kan, sampai debatnya kayak gitu, bos. Ngerti gak sih lu? Paham, Gue paham. tuh mancing lu supaya kalian bisa ngelihat gitu bahwa kita aja ngobrol kayak gini aja udah sampai engasnya kayak gimana gitu. Betul. Lu paham nggak? Apalagi sebagai pelaku itu gak sangat istimewa sekali loh, sangat challenge-nya tuh sangat sangat menantang gitu, bro. Berat ya? Iya. Ya itu pasti karena gue sudah mengalami itu ya. Karena gitu, ini baru dari satu pandangan gua, anggap lu sebagai pelaku gitu kan. Gua tanya gitu-gitu, lu udah jawab kayak gitu. Gua kebayang gak sih kalau misalnya ada omnya gitu, tantenya gitu. Iya, kan. iya. Nah yang lagi, wah lu harus kuat mental, ngerti gak sih? Nah makanya ini adalah sebuah gambaran buat teman-teman semua kalian nih gitu kan.
bahwa ya itu semua nggak gampang, tapi kembali lagi ke kalian semua. Tapi kalau kalian sudah kecebur, kalian udah itu, tapi kalian obrolin sama pasangan kalian Dengan serius tentunya. dengan serius otomatis. Terus kalian juga harus obrolin juga dengan keluarga kalian. Jangan sampai melupakan Iya, keluarga tentunya. kalian, tidak mengutamakan keluarga kalian. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalian minta restu dulu. Jangan sampai kalian memaksa mencintai tanpa dapat restu ya. Benar gak sih? Restu Iya. orang tua itu sangat penting banget ya. Sangat powerful. Bukan hanya cinta aja sih, Iya, semua hal sih semua hal ya. yang kita lakukan. Kalau misalnya nggak direstuin tuh pasti ada yang kurang lah, intinya kan kayak Nah, gitu ya. gitu. Jadi Seperti itu. balik lagi, kita boleh berpendapat, kita boleh Berpendapat ya. melakukan apa yang menurut kita benar. Tapi kembali lagi, restu orang tua itu adalah yang Terpenting. terpenting ya. Jadi Oke, buat kalian brother. semua ya, kalian harus pikirin mateng-mateng ya gitu. Iya. Itu adalah sebuah apa ya? Ini kita ngobrol seperti ini sebuah gambaran buat kalian gitu. Oh jangan, sabar. Sama kita gitu. Oh, sama. Misalkan, Oke bro. Nah, kan tadi kan ini ya ngebahas tentang apa? Karena kan kalau gua pribadi itu kan gua pernah mengalami itu kebenaran. Iya, betul. Meskipun kurang beruntung ya bro, kurang beruntung di mana tidak terlalu berhasil. Nah sekarang gue pengen nanya ke lu, kalau misalnya nih kan Apa nih? sepengetahuan gua, Yo, ya bro, iya. sebagai bro lu kan belum pernah yang namanya sampai jadian lah atau gimana lah, atau kasarnya suka dengan apa pasangan yang Suka. beda agama ya. Beda religion. Kan kalau misalnya lu Iya. andai-andai multiverse Anjay. asik multiverse di universe yang lain gitu, ternyata tuh kebalik bro. Kebalik maksudnya? Lu tuh ternyata ada sesosok anjay. Sesosok Kok serem ya sosok di mana itu? sesosok cewek gitu. Iya. Yang into Seorang banget. atau bos, Oh, mau iya. sosok kok jadi serem kayak gini ya guys ya? Kan ini kan kita pengandaian. Ya seseorang. Ada oke deh nggak apa-apa. Seorang cewek nih ya nggak sih yang pokoknya attitude-nya bagus, pokoknya yang lu banget lah, ngerti gak sih? Tapi dia tuh Berat. berbeda agama. Nah, tapi lu karena yang namanya love is blind gitu. Anjay. Iya kan? Ya nggak? Cinta itu buta. Nah, lu menjadi kasarnya seperti guanya gitu. Nah, gimana nih kalau lu jadi yang seperti itunya? Ini berarti gue di posisi gue sebagai orang yang sedang jatuh cinta ya. Terhadap cewek yang Beda agama. Beda agama. Beda religion ya. Gimana nih bro? Ini Apa berat sih. strategi yang apa akan lu lakukan bro? 442 kayaknya. Waduh. Bener ya? Enggak, maksudnya ini berat ya, maksudnya karena lu itu ngomongnya adalah yang attitude-nya bagus, yang tipenya gua banget gitu Iya. kan, tapi ujung-ujungnya beda agama. Kembali lagi ya, memang cinta itu buta bro. Itulah pentingnya perlu teman sejoli ya, teman sejoli untuk saling mengingatkan jika teman kita berada di wrong way gitu bro. Maksudnya Oh jadi salah gitu ya? enggak, gue bukan bilang Oh salah. gimana Maksudnya tuh bro? gini, maksudnya gue bicara seperti ini adalah kita nggak bisa melihat gunung kalau kita ada di gunung. Gimana? Maksudnya gini loh, kita nggak bisa ngelihat Lihat gunung gunung. yang kita tapak Yap. nih kalau kita berada di dalam gunung tersebut. Oh lagi nginjek gunung tersebut? Iya, kita nggak bisa lihat dong. Keseluruhan gunungnya. Tapi temen gue bisa lihat Mm-mm. di luar sana, di bawah, Mm-mm. itu kan bisa melihat gunung tersebut. Oh I see. Gue paham. Analoginya ngerti nggak? Maksudnya Jadi gue nggak bisa bilang ini salah, gue nggak bisa bilang ini benar. Benar. Karena misalnya gue di pelaku, misalnya gue lagi cinta sama seorang wanita yang gue sukai, gue cintai, itu attitude-nya gue sangat seneng banget, suka banget dari sifatnya segalanya senang banget. Tapi ternyata beda agama gitu loh. Nah, Betul. kalau untuk kejujuran diri itu pasti tidak mungkin menolak, tidak mungkin ngomong bahwa agama itu penghalang. Pasti gue bakal ngomongnya kita harus optimis, kita harus cari jalan gitu. Oh, iya. Biasa lah itu buaya keluar semua gitu, menggampangkan segala situasi. Iya, kondisi, make it simple ya. Make it simple, Make it padahal simple. itu sangat rumit ya gitu. Iya, kenyataannya. Sangat rumit bagi orang yang tidak berada di dalam itu gitu. Betul. Lu sebagai teman gue dari luar pasti
anjing ngelihat si Indra aku jadi kayak stres kayak apa jadi gitu ya kan. jadi Nah, gimana riskan gitu nah ya. kayak gitu loh ngerti, tapi gue tidak merasakan karena gue I feel enjoy with that moment gitu loh. Jadi Bucin gitu ya. bucin gitu kan, karena attitude apa cuma masalah agama doang, udahlah sikat aja gitu, tenang kita bakal cari solusi saya. Tapi nah itulah, tapi kalau gua sih gua di awal pasti ngomong bahwa ini nggak gampang, Iya. ini gak gampang. Gua pasti bakal ngobrol sama dia bahwa kita harus take responsibility with this commitment gitu. Apa yang kalian lakukan gitu lah Iya, intinya. jadi ya kita memang gak gampang, kita bakal susah menghadapi challenge-challenge yang tidak mungkin, apa maksudnya tidak kepikiran sama kita gitu. Gue bakal lihat reaksi si ceweknya sih, tapi kalau misalnya si ceweknya kayak gitu kan kaget gitu kan. Gitu kan. Langsung serangan jantung. Ya gue lebih Tamat baik ya udahlah, lebih baik kita berpisah ya, maksudnya Separate way. karena ini nih maksudnya Gimana nih? mencintai seseorang itu Mm-mm. bukan harus kita memiliki, bro. Mencintai seseorang itu bukan harus kita memiliki. Iya, jadi kita mencintai dia Mm-mm. tanpa harus memiliki. Wah, itu sudah Itu adalah level tertinggi dalam mencintai seseorang itu. bukan level mencintai seseorang itu melepaskan. Iya kan itu kan tidak bisa memiliki kan artinya melepas. let her go Iya, gitu loh. Itu adalah level tertinggi dalam mencintai. dalam mencintai seseorang gitu. Jadi ya, Cinta yang sesungguhnya yang hakiki itu ya. nah itu. Gak Jadi bisa sama lu tapi ya itu, bos. Jadi pengalaman ya. A few moments later. enggak, Oh, maksudnya enggak. kan ini kan Oh, enggak. ceritanya. Oh, ceritanya, oke, gitu oke, kan. oke. Ini kan lagi nyeritain bahwa ya kalau misalnya seperti itu yang terjadi ya gue bakal seperti itu sih maksudnya. Ya gua Ngobrol dulu dengan si ngobrol perempuan dulu. tersebut, lihat reactionnya. Kalau misalnya reactionnya kayak kaget gitu. gitu, kayak Udah udah tercengang, udah udah kayak linglung, bingung, pusing gitu ya. pusing gitu kan, minum Panas Mixagrip dingin gitu ya. kan. oh, udahan gitu ya. Udahan, Tapi jadi- kalau misalnya dia jadi bijak, Ya, dia wise, terus wajahnya berkaca-kaca gitu kan, merespon lu bilang gitu, ya dia tenang gitu dia bilang. serius, dia ngomong ya udah kita ngobrol yuk sama papa sama mama, ya, kita ngobrol juga sama papa sama mama kamu, gimana apa pandangan dari papa mama kamu, bagaimana dari pandangan dari papa mama Baiknya aku, gimana ya. karena kan ini kan bicaranya konsepnya adalah di long term relationship ya. Betul. Gitu, jadi ya begitulah bro, jadi ya Lagi lebih kayak play safe dulu lah ya ya intinya. safety, Maksudnya, safety can be fine. A few moments later. Safety can apa tuh safety Iya, can be kayak fun. kita mainnya cari aman. Mainnya cari aman, maksudnya, oh. iya kan? Karena yang aman-aman itu akan menyenangkan. Betul. Enggak juga sih. Adrenalin diperlukan. Iya, dalam hidup harus. A few moments later. Gak seru ya kalau misalnya flat gitu amannya. Bangke nih orang emang satu nih. Aduh. Waduh, udah mulai kemana-mana nih, kiri kanan kita. Iya, jadi ya gitu ya. Nah, ini nih terakhir pertanyaan dari Penonton, oh bukan? bukan. Gitu. Belum ya? Bukan. Oh ya, gimana, Terakhir gimana? dari gua nih ya. Oke, gimana nih bro? Seandainya ini terjadi di situasi yang Anda sedang jalani saat ini gitu kan. Kan namanya udah cinta itu udah tenggelam ya. Maksudnya Drown ya, udah kecebur ya, Iya, udah gitu kan. dulu pada rata. Gak mungkin kan kayak kaki mau berenang udah kakinya basah gitu kan. Udah tanggung, udah aja jebur gitu. Iya, betul. Nah, misalnya di situasi dimana lu udah jalan, lu udah fall in love gitu ya. Falling in love. Ya. Nah gitu, udah falling in love with her, and dia juga udah cinta sama lu, udah udah kayak Skidipapap ya bukan? udah kayak Gali dan Ratna Oh, gitu iya, kan. iya. Rangga dan Cinta gitu kan. Kayak lagu ya, udah kayak lagu film ya. bros, ADC
Oh, gua nggak Lo nonton. nggak nonton ADC bos? Ada apa dengan Cinta bos. Cinta? Misalnya nah Cinta ya, itu nama orang. ya udah kayak gini udah. Anggap kayak Romeo Juliet gitu. Ah, gua kan. nonton. Iya. Ya. Oh iya. Yang sehidup semati ya. Memang maafkan ya teman saya ini bukan lahir di Indonesia gitu kan. Enggak, gua kudet. Ya pinggiran Cileleuy, ting pinggiran Cililin, ting pinggiran Iya. mana. A few moments later. Maaf kudet gua. Ya jadi ya gimana nih maksudnya lu kalau udah di posisi seperti itu ya, apa yang lu akan lakukan? Apakah lu bakal mengalah? Lu akan Mengalah apa nih? mengalah dalam artinya lu menjadi peran antagonis yang bertujuan baik anjir gitu. Peran antagonis. Oh, anti-hero maksud Iya, lo ya. hero gitu. Ya, Jadi ya. maksudnya ya lu tiba-tiba lu bikin dia benci sama lu gitu kan. Waduh. Terus lu akhirnya lu putus tapi ternyata di balik itu teh lu terpaksa melakukan karena lu tahu bahwa It's not gonna work it's gitu ya. not gonna work gitu kan, nggak akan sampai pada finish gitu kan, ujung-ujungnya bakal Kamu pantas dapat yang lebih baik gitu ya. nah gitu Iya, atau lu terus aja lu jalanin sampai akhirnya ya kumaha engke we atau gimana nanti gitu kan. Jadi gimana sih bos gitu menurut lu? Kalau gue yang tadi gue bilang tetap dengan prinsip gue yang pertama ya, gue percaya dengan yang namanya the power of love gitu, dimana kalau misalnya memang itu jodoh lu dan kembali lagi sudah dibicarakan di awal, pastinya kalau misalnya sudah nyebur gitu dan udah agak lama ya, seharusnya kan sudah memang ada bahasa bakunya itu sudah di perjanjian di awal ya nggak sih? Anjir, lu tekan kontrak mau tender kerja, lu kontrak kerja maksudnya gimana Kayak iya ya, sih enggak? kayak kontrak main film ya. Gua baru tahu dengar kayak ada Maksudnya sudah perjanjian nggak gitu gini aja. loh, maksudnya sudah ada pengertian ke pasangannya. Lu kayaknya nembak cewek, oke, iya kamu sekarang sebulan salary-nya segini. Oh lulusan saya kasih segini, jajan segini, gitu. Nanti gitu. kita pacaran nih kesini aja. Job desk kamu megangin tangan saya, ingat pakai tangan kiri, jangan pakai tangan itu bangke banget anjir. Apaan Jangan sih? tangan kiri dong bro, bekas cebok. Are you stupid or something? A few moments later. Tangan kanan dong, bego banget sih lu. Ya balik lagi. Nggak bisa dong. Kok pakai tangan kanan? Bisa. Oke, lu tangan kanan. Nih Jadi kita lagi jalan nih. Tangan kirinya kan gua. Gua tangan Ya kiri, dia sama tangan aja kanan, berarti kan ya. itu tangan kiri, tangan cebok lu juga. Gak mungkin kan dua-duanya tangan kanan, tangan kanan. Kok kita jadi bahas cebok ini? bukan. Balik lagi. Maksud gue dengan prinsip gue yang pertama, gue tetap dengan gue percaya dengan yang namanya kalau memang misalnya kita sudah jodoh gitu. Memang sudah ditakdirkan untuk bersama, anjay. Memang Tuhan sudah menyediakan kita memang pengennya sama yang itu, memilih dengan yang itu dan begitupun sebaliknya dengan pasangannya juga. Gue percaya sih akan ada jalannya masing-masing dan tentunya bukan kumaha angke kalau bahasa Sundanya mah gitu, tetapi lebih gimana ya, lebih punya yang namanya sesuatu yang tidak bisa dilihat, gitu, tidak bisa dirasakan, tapi kita tuh merasakan kayak pasti gitu, itu namanya iman gitu loh, ya nggak sih? Faith. Keyakinan gitu loh. Iya. Memang Optimisme ya, berbeda keyakinan, tetapi timbullah keyakinan yang baru. A few moments later. Gitu loh bro. Waduh, jangan sesat nih. Agama baru berarti. Bukan. Jangan salah persepsi ya, bro. Jangan salah persepsi, bro. Kawan-kawan nggak boleh salah persepsi. Bahaya nih, bahaya. Maksudnya tuh menimbulkan yang namanya rasa optimistik gitu loh bersama-sama. Jadi tetap yang namanya berjuang. Dia lo mah gitu berjuang loh. sampai akhir ya. Titik darah penghabisan. Jikalau pada akhirnya tidak bisa bersatu berarti dia bukan jodoh lu dan lu bukan jodoh dia Ya gitu ya karena maksudnya. ada salah satu di antara kita menyerah. Lu gak mau jadi anti hero berarti ya. Oh gitu ya. Karena bullshit lah anjir anti-hero ya nggak sih? A few moments later. Iya. Terlalu klise nggak sih? Iya. Nah, oke udah lama juga ya kita bahas tentang sesuatu hal yang berbau agak-agak
Ngerempet kan ini ya. Enggak lah, maksudnya Enggak ya. ini adalah di mana Dilema sangat banyak. dilema ya, karena banyak sekali mungkin anak-anak milenial yang sama kayak kita itu mengalami mungkin di masa-masa umur-umur kayak sekarang gini Iya. banyak sekali ngalamin seperti ini gitu loh. Betul. Jadi ya kita di tongkrongan lagi ngobrolnya ya lagi ngobrolin ini. Keresahan gitulah ya yang pasti ada dari teman kalian juga ngerasain gitu. Ya mungkin kalian juga lagi ngerasain gitu kan, Betul. lagi bertanya-tanya gitu. Siapa tahu nonton video Cerot Podcast mendapatkan faedah, jawaban, ilham gitu ya, ilham bersinar Iya, gitu kan. mendapatkan pencerahan itu ya. Pencerahan. Jadi golden way. Totalnya malah makin galau gitu. Jangan ya. Jangan ya. Gak apa-apa. Ya, intinya kesimpulan dari gua sih satu aja. Tetap dari awal gua bilang gitu bahwa yang namanya jodoh itu pasti akan bertemu ya. Ibaratkan lagu gitu. Jodoh pasti bertemu. Seriously, what the fuck are you doing? A few moments later. Waduh, kita jadi ini ya, jadi cover lagu gitu ya. Dari Jadi, suaranya jelek lagi. iya. Ya lanjut nih. intinya adalah pasti ada jalan gitu. Kalau there is a will, there is a way gitu. Kalau misalnya memang lu dengan pasangan lu sudah komitmen, sudah dibicarakan Yes. juga jauh-jauh hari ya, bukan Yes. kasarnya apa ya, orang tua lu pada nggak tahu dua-duanya gitu, tiba-tiba lu ada suatu accident dan mau nggak mau, bukan itu ya maksudnya. Betul. Maksudnya itu jangan adalah, ya, jangan sampai seperti itu ya. itu nggak boleh, itu, nggak boleh. itu bukan tanggung jawab, itu kepepet bro. Kayak lu belajar apa sehari sebelumnya, bukan sehari, beberapa jam sebelumnya. Nah itu mirip-mirip kayak gitu bro. Sistem kebut semalam. Nah betul, tapi ini versi real life Oh, gitu iya, ya. iya, Itu kan versi sekolahnya ya. Iya. Nah, intinya adalah kalau memang misalnya lu udah make sure, udah oke gitu, udah Yes. komitmen, Yes. gue yakin sih yang namanya apa ya, the power of love gitu. Jangan yang namanya denger kiri, denger kanan gitu. Jadi menggoyahkan apa yang pertama kali udah kalian obrolin, udah kalian Ya, rundingkan gitu. betul. Karena kembali lagi, percintaan kalian itu, maksudnya jodoh kalian itu kalian sendiri nentuin. Bahkan yang maha kuasa pun Tuhan itu nggak bisa yang namanya gimana ya, nentuin gitu. Sudah menyediakan, kita yang memilih. Gitu aja sih. Ya. Waduh, ada apa nih? Kayak seperti Enggak. tidak setuju gitu. Sudahlah, kita akhiri saja Cerot Podcast edisi Cinta Beda Agama. Buat teman-teman mungkin yang lagi banyak masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang seputar topik ini, kalian mungkin Atau mau sharing-sharing mungkin sharing, kalian bisa share, mungkin kalian bisa tulis komen di YouTube kita, kanal YouTube kita, di kolom gitu komentar. di kolom komentar kalian bisa. jangan spam komen ya. Nah, ya, kalian bisa nanya, mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin expert Handi bisa menjawab. Enggak, gua pertanyaan nggak kalian expert karena gua semua. gagal, bro. Gitu kan. Iya, kan gagal itu adalah awal dari kesuksesan. Anjay. Amin. Amin. Iya, jadi ya mungkin kalian yang masih penasaran atau kalian punya pergumulan apapun itu ya, kalian bisa share aja sih di komen YouTube kita. Jadi segitu saja. Jangan lupa teman-teman semua, please kasih like-nya juga, Di-share dan videonya. share videonya ke teman-teman Kalau bermanfaat, kalian, ya ya. kan. Kalau kalian suka ya kalian bagiin lah ke siapapun. Mungkin ke teman-teman kalian yang lagi bingung, yang lagi galau dengan Percintaannya. soal beda agama seperti ini ya, gitu ya. Dan don't forget to subscribe, don't forget Berlangganan channel kita, to like juga, dia semakin berkembang. komen sebanyak-banyaknya. Gua Indra pamit dulu. Gua juga sama, undur diri Handi. Oke, bye.